Selamat malam Mas Iwan. Selamat malam Mas. Eh mau cerita pengalaman pribadi Mas. Oke, siap. Mas Iwan sekarang Eh, tinggal berarti di Ambarawa ya? Atau di mana? Enggak, kalau Semarang di daerah Badak. Oke. Cuman dulu Eh, cuman ini yang mau diceritain itu waktu itu di daerah Ambarawa, betul ya? iya iya. Kejadiannya kapan Mas? Sorry. Kurang lebih 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, berarti belum Iya. lama ya? Belum. Belum lama. Masih Oke. ingat jelas deh Mas. Silahkan Mm, Mas Iwan boleh diceritain ceritanya. iya. Kebetulan kan kami itu saya dan 4 teman saya ada pekerjaan di pekuburan Cina di Ambarawa yang ada krematoriumnya itu. Kalau kami mulai kerja hari Kamis dan kebetulan ada teman yang sudah kerja di sana, jadi malamnya kami nebeng di kos-kosan teman saya itu. Terus kebetulan teman saya itu kerjaan sudah mau habisnya dia hari Minggu dia keluar dari kos pulang, kan yang kos teman saya, jadi terpaksa kami mulai hari Seninnya tidur di tempat kerjaan di proyek itu, di tengah-tengah kuburan Cina itu yang sebelahnya ada krematoriumnya itu Mas. Nah, Senin malamnya kebetulan ya kerja namanya capek ya Mas habis kerja. Yang 3 orang itu sudah tidur, yang 2 masih ya main-main HP lah. Terus entah jam berapa kata mereka itu ada suara kayak galon dibanting-banting, galon aqua gitu dibanting-banting. Yang teman saya yang satunya tidur, yang satunya masih main HP. Lama-lama dia penasaran ada apa gitu. Yang ngintip Mas, kan yang ngintip dia lihat ada 2 orang laki-laki sih. Cuma dia membelakangi orang itu, ya katakanlah orang tanda kutip ya, membelakangi teman saya yang ngintip itu. Orang itu tanda kutip itu nggak ada kepalanya Mas. Cuman teman saya ya kuat ya, nggak teriak nggak apa, cuma diam aja. Besoknya ya kami kerja seperti biasa normal gitu. Cuman sorenya teman saya yang lihat orang itu pulang ke Semarang, dia nggak ikut nginap di situ. Terus dia pulang, setelah kerja kami ya tidur lagi lah. Tidur, teman saya yang satunya yang dengar tapi terus tidur itu dia nggak bisa tidur hari malam itu. Kami yang bertiga bisa tidur. Setelah kami tidur jam 12:30 itu teman saya tiba-tiba bangunin teman saya yang tidur itu. Dia bilang mau pulang, bisa nggak bisa mau pulang. Ditanya ada apa, dia nggak mau jawab. Cuman saya udah feeling lah ini pasti ada apa-apa lah ya yang berkaitan dengan ya kayak gitu lah. Ya teman saya yang mau pulang itu sempat keceplosan ngeriok gitu. Nah, saya udah pasti yakin gitu kalau pasti ada ya sesuatu itulah. Akhirnya teman saya yang satu itu tak antar ya, pengertian saya nganternya itu cuma sampai di jalan raya depan itu. Enggak tahunya dia nganter sampai Semarang. Jadi kan tinggal saya sama teman saya satunya langsung tidur. Ya nggak bisa tidur Mas, masih kepikiran gitu. Jam 12:30 itu saya langsung pulang, udah nggak pikiran saya udah nggak enak. Saya ikut pulang juga itu. Saya sampai teman saya itu jalannya kan pelan, yang pertama pulang itu pelan banget. Kesusul sampai di Sekarang-Jati. Ya dia baru cerita kalau tadi jam 12 itu dia lihat di atas itu ada kepala yang jalan, Mas. Kepala yang kelihatan cuma kepala, entah dan badannya atau enggak tahu, cuma kan tinggi itu Mas, lubangnya dia ada 2 meter lebih ya.
kepala jalan gitu. Kalau saya yakin sih mas, namanya tempat kayak kuburan pasti ya ada mereka lah ya mas. Cuman apa mereka memang iseng atau gimana ya mas? Oke, Mas Iwan. Mm-hmm. Total berapa lama kerja di proyek situ, Mas? Ya, sejak kejadian hari kedua itu yang teman saya minta pulang jam 1:30 itu, khususnya udah tidak kerja lagi di sana mas, tidak berani mas. Jadi siangnya cuma ke sana lagi, cuma ngambil barang-barang, alat-alat kita, terus udah pulang, udah putus gitu mas. Tidak berani lagi, dah kapok mas. Padahal waktu itu yang dikerjain adalah apa mas proyeknya? Oh, proyeknya kan kalau kami kan di bidang bikin kusen aluminium gitu mas, pintu itu. Oke. Kalau saya yakin sih namanya tempat kuburan pasti ya banyak, merekanya pasti banyak sih ya mas. Yes. Mas Febri silahkan. Ini kayaknya kali kedua nggak sih lokasi Bong Cina Ambarawa diceritain di Nightmare? Kayaknya. Kali kedua ya. Selamat malam Mas Iwan. Selamat malam Mas Febri. Ya, jadi memang di lokasi itu ya. Iya. Memang lokasi itu sebenarnya lokasi yang tidak bisa disepelekan. Itu Mas. Iya. Jadi yang dilihat sama temannya Mas Iwan ini gitu ya. Yeah. Dan yang dirasakan sendiri sama Mas Iwan pada waktu di sana gitu ya. Itu kalau yang saya lihat itu memang benar ya. Jadi dua sosok itu yang sempat dilihat itu memang ada. Dan mereka sebenarnya mereka setiap harinya memang beraktivitas seperti itu gitu Mas. Jadi betul ya Mas. Ya kebetulan pada waktu itu memang rezekinya temennya Mas Iwan gitu loh Mas. Gitu. Bukannya sial Mas. Ya semoga menjadi rezeki gitu aja Mas. Iya amin. Gitu. Iya. Kebetulan dan si sosok ini juga bisa dilihat gitu Mas. Jadi memang yang dilihat ini dua sosok ini memang ada di situ ya kalau yang saya lihat ya Mas. Dan sebenarnya sosok-sosok seperti ini masih ada beberapa di situ Mas. Yeah. Jadi di sekitaran situ kalau kita tarik ke belakang lagi ini yang saya tahu ya, itu juga dulu sempat kayak ada pembantaian terus pembuangan kayak gitu loh Mas. Jadi intinya penampakan yang muncul adalah hantu tanpa kepala. Iya. Iya. Dua sosok tadi kayaknya. Sebenarnya ada kepalanya ya Mas ya, cuma memang sosok ini memang sudah terpenggal. Cuma kepalanya itu ditenteng di bawah gitu loh Mas. Kayak berarti gambarannya kayak misal teman-teman pernah dengar atau pernah tahu ini ya cerita hantu jeruk purut gitu ya. Iya. Kayak gitu ya. Bawahnya gini ya kayak di dekat dada gitu ya Mas ya. Bawahnya seperti itu gitu. Iya. Terus yang kepala yang jalan yang cuma kelihatan kepalanya aja itu Mas, yang itu sosok yang sama Mas sebenarnya. Sama. Iya, itu kepalanya atau sama badannya? Sebenarnya di dua kejadian ini ya Mas ya, di dua kejadian ini sebenarnya itu apa ya, kayak organ tubuh itu komplit gitu ya Mas ya. Sebenarnya. Gitu. Cuma pada yang hari pertama kan hanya bisa lihat apa ya, badannya saja gitu ya, karena kan kepalanya karena kepalanya itu ketutup dengan badan si sosok ini gitu Mas. Kalau yang saya
lihat ya di kejadian yang pertama itu ya Mas ya. Iya. Itu seperti itu. Dan kalau yang kedua ini memang si sosok ini memang menampakkan dirinya itu hanya kepala. Tetapi sebenarnya di sebelahnya kepala itu ada badannya gitu Mas. Sebelahnya. Iya, cuma memang yang bisa berinteraksi dengan manusia gitu ya, itu hanya kepalanya saja gitu Mas. Berinteraksi dalam arti terlihat. Iya. Sebenarnya tempat bukan hanya di Bong Cina itu sendiri ya, tetapi sekitaran situ ya Mas. Menyimpan energi yang cukup besar ya. Karena saya sendiri juga pernah mengalami di situ gitu Mas. Saya main ke situ hampir jam berapa ya? Ya tengah malam gitu ya Mas ya. Pulang dari situ saya sakit 7 hari. Ya karena kan saya ke situ juga ingin tahu sesuatu gitu loh Mas. Iya. Paham. Apa enggak termasuk itu menantang Mas? Siapa? Ya niat Mas itu kan ada maksud gitu. Saya dulu memang orangnya seperti itu Mas. Iya. Saya dulu emang orangnya seperti itu, tapi semakin kesini saya sendiri juga semakin mikir ya. Iya. Cukup kali ya Mas Febri. Cukup Mas. Terima kasih Mas Iwan yang sudah bergabung di Night. Iya, terima kasih juga Mas. Iya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.